Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Marilah kita berhenti sejenak, bersyukur sepanjang hari ini atas penyertaan Tuhan. Dan merenungkan kembali hari ini, supaya kita bisa melakukan yang lebih baik esok hari. Dan agar Tuhan selalu menyertai hidup kita, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Judul renungan kita hari ini adalah, pengharapan tidak sia-sia. Saudara yang terkasih, menerima sesuatu seringkali lebih mudah daripada mempertahankannya, baik itu pasangan hidup, gelar juara, ataupun iman. Mempertahankannya membutuhkan kesetiaan, kerja keras, dan kesungguhan hati. Dalam rumah tangga, kita perlu menghadapi ketidakcocokan, tantangan, dan masalah yang menguji komitmen. Begitu juga seorang juara, perjuangan mempertahankan gelar jauh lebih berat daripada meraihnya. Demikian pula dalam iman kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 menegaskan agar kita teguh berpegang pada pengharapan, sebab Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Dari pihak Tuhan, kesetiaannya tidak berubah, namun dari pihak kita, godaan untuk goyah sangat besar, entah oleh tekanan ekonomi, emosi, pengaruh lingkungan, atau keraguan. Pernahkah Anda berada di situasi terdesak, tanpa bantuan dari siapapun? Saat itulah kita dihadapkan pada pilihan, menyerah dan kecewa, atau tetap teguh percaya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa iman adalah jangkar yang kuat. Kapal yang besar dapat bertahan dari gelombang karena jangkarnya tertanam kokoh di dasar laut. Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Matius 17 ayat 20. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia yang memiliki langit dan bumi sanggup menolong pada waktunya. Pertolongan itu bisa hadir dalam wujud orang yang membantu, hati yang kembali tenang, atau jalan keluar yang tak terduga. Situasi mungkin tidak selalu nyaman, tetapi Tuhan selalu siap menjaga dan memberkati kita. Hari ini, apapun situasimu, pegang teguh pengharapanmu kepada Tuhan, jangan lepaskan, ucapkan dengan iman, Tuhan, aku percaya Engkau setia dan tidak meninggalkanku. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang dapat diandalkan, dan engkau akan melihat kebaikan-Nya nyata dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ayat renungan kita hari ini dalam Ibrani 10 ayat 23 adalah, ayat ini mengajarkan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, karena dasar pengharapan kita bukan keadaan, melainkan kesetiaan Tuhan. Tetap berpegang pada pengharapan. Walaupun keadaan belum berubah, jangan cepat menyerah. Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Jangan biarkan keadaan menentukan iman kita. Ada masa ketika doa belum terjawab dan jalan terasa sulit, namun iman mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Kita bisa berharap karena karakter Tuhan tidak berubah,
Apa yang Tuhan janjikan, Dia mampu menggenapinya sesuai kehendak dan waktunya. Mungkin hari ini kamu sedang menunggu sesuatu yang sangat kamu harapkan. Jangan berpikir bahwa penantianmu sia-sia, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jika Tuhan belum memberikan jawabannya, bukan berarti Dia tidak mendengar. Percayalah, Tuhan yang memegang masa depanmu adalah Tuhan yang setia. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Marilah kita renungkan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menunggu jawaban doa. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah percaya, tetapi keadaan sepertinya belum berubah. Mungkin kita mulai bertanya, Tuhan, sampai kapan aku harus menunggu? Apakah doaku benar-benar didengar? Apakah pengharapanku masih memiliki arti? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan lepaskan pengharapan. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Artinya, ketika keadaan menjadi sulit, kita tidak dipanggil untuk menyerah. Kita dipanggil untuk tetap memegang Tuhan dan tetap percaya kepadanya. Mengapa kita harus tetap berharap? Karena ayat ini memberikan alasan yang sangat kuat, Ia yang menjanjikannya setia. Perhatikan, dasar pengharapan kita bukan karena keadaan selalu baik, bukan karena semua masalah langsung selesai, bukan juga karena kita tahu kapan Tuhan akan menjawab. Dasar pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, rencana kita bisa berubah, tetapi Tuhan tetap setia. Mungkin hari ini kamu belum melihat jalan keluar, mungkin pintu yang kamu harapkan belum terbuka, mungkin kamu sedang berada dalam masa penantian yang panjang. Tetapi jangan menyimpulkan bahwa Tuhan sedang meninggalkanmu. Tuhan mungkin sedang bekerja dalam sesuatu yang belum bisa kamu lihat. Seperti seorang petani yang menanam benih, setelah benih ditanam, dia tidak langsung melihat buah, dia harus menunggu. Tetapi selama masa menunggu itu, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Demikian juga dengan hidup kita. Ada pekerjaan Tuhan yang sering kali tidak terlihat oleh mata kita. Tuhan sedang membentuk iman kita, mempersiapkan hati kita, membuka jalan, dan mengatur sesuatu menurut waktunya. Karena itu, jangan menyerah hanya karena jawaban Tuhan belum datang. Pengharapan bukan berarti kita tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Pengharapan berarti kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang hidup kita, apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin kamu sedang berkata, saya sudah terlalu lama menunggu, hari ini Tuhan ingin menguatkanmu, tetaplah berharap. Air mata yang kamu keluarkan dalam doa tidak sia-sia, kesetiaanmu tidak sia-sia, doamu tidak sia-sia, perjuanganmu bersama Tuhan tidak sia-sia, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya, Tuhan tetap bekerja. Saudara yang terkasih, jangan ukur kesetiaan Tuhan berdasarkan cepat atau lambatnya jawaban doa. Tuhan bukan hanya bekerja melalui jawaban yang kita inginkan. Terkadang Tuhan bekerja melalui proses yang sedang kita jalani. Mungkin kita meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita. Kita meminta Tuhan membuka pintu, tetapi Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan kita untuk masuk melalui pintu itu. Kita meminta Tuhan memberikan sesuatu, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk percaya bahwa Dia sendiri adalah sumber pengharapan kita. Jadi hari ini, kalau hatimu sedang lelah, jangan berhenti berharap, pegang kembali firman Tuhan, pegang janjinya, pegang tangan Tuhan, dan katakan dalam hatimu, Tuhan, aku belum mengerti semuanya, tetapi aku percaya kepadamu. Aku belum melihat jawabannya, tetapi aku percaya Engkau setia. Sebab pengharapan yang diletakkan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, mungkin jawabannya tidak datang sesuai waktu yang kita inginkan, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan yang memulai perjalanan ini adalah Tuhan yang setia menyertai kita sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini,
Mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini. Dan juga bisa dengan cara berbagi berkat melalui nomor rekening yang tertera di video, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara. Dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership dan berbagi berkat di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan malam ini, mari kita simpan firman Tuhan di dalam hati. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan lepaskan pengharapan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Mari kita serahkan semua kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami untuk tetap teguh memegang pengharapan, ketika hidup terasa berat, ketika doa belum terjawab, ketika jalan di depan kami belum terlihat jelas. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Bapa, mungkin malam ini ada hati yang sedang lelah, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, pergumulan dalam rumah tangga, kesehatan, maupun persoalan yang tidak dapat diceritakan kepada siapapun. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Engkau mengetahui air mata yang kami sembunyikan. Engkau mengetahui doa yang kami ucapkan dalam kesunyian. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang kami bawa dalam hati. Karena itu malam ini kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak menyerah hanya karena jawaban-Mu belum kami lihat. Ajarlah kami untuk tetap percaya ketika keadaan belum berubah. Ajarlah kami untuk tetap berharap ketika perjalanan terasa panjang. Tuhan, berikan kami hati yang kuat dan iman yang teguh. Ketika kami merasa tidak sanggup, ingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Ketika kami merasa tidak memiliki harapan, ingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber pengharapan kami. Kami percaya bahwa pengharapan kepadamu tidak pernah sia-sia. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami juga datang kembali kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena sejak pagi hingga malam, tangan-Mu tetap menjaga kehidupan kami. Ada banyak hal yang mungkin tidak kami sadari, tetapi kami percaya Engkau telah melindungi kami dari berbagai bahaya, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari ini. Tuhan, sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pekerjaan kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan masa depan kami menyerahkan rencana-rencana kami menyerahkan kekhawatiran dan ketakutan kami. Tuhan, jika hari ini kami melakukan kesalahan, ampunilah kami. Jika ada perkataan kami yang menyakiti orang lain, ampunilah kami. Jika ada sikap kami yang tidak berkenan kepadamu, ampuni dan ubahlah hati kami. Bersihkan hati kami dari kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, dan pikiran-pikiran yang membuat kami kehilangan damai sejahtera. Malam ini kami tidak ingin membawa beban hari ini ke dalam tidur kami. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan tenang, pulihkan tubuh kami yang lelah, segarkan pikiran kami, tenangkan hati kami. Lindungilah rumah kami dan setiap anggota keluarga kami, jauhkan kami dari segala bahaya dan segala sesuatu yang tidak baik. Biarlah sepanjang malam kami berada dalam penjagaan-Mu. Dan jika Engkau memberikan kami kesempatan untuk melihat hari yang baru esok pagi, kiranya kami bangun dengan hati yang penuh sukacita, iman yang baru, kekuatan yang baru, dan pengharapan yang baru. Kami percaya bahwa hari esok ada di dalam tangan-Mu. Bapa kami yang baik, pada malam ini kami tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri, kami juga membawa orang-orang yang kami kasihi ke hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, berkatilah ayah dan ibu kami, berkati suami atau istri kami, berkati anak-anak kami,
berkati saudara-saudara kami dan setiap orang yang kami kasihi. Jagalah mereka dimanapun mereka berada. Jika ada anggota keluarga kami yang sedang sakit, jamahlah dan berikan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jika ada yang sedang mengalami kesulitan, berikan jalan keluar. Jika ada yang sedang kehilangan semangat, berikan kekuatan. Jika ada yang sedang menangis dalam kesendirian, hiburkanlah hatinya. Jika ada yang sedang kehilangan pengharapan, nyalakan kembali iman di dalam hatinya. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi. Bukakanlah jalan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, berikan hikmat bagi mereka yang sedang menjalankan usaha, berikan kecukupan bagi setiap keluarga yang sedang mengalami kebutuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mencukupkan. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Tuhan, lembutkan hati yang keras, pulihkan hubungan yang retak, berikan pengampunan dan kasih yang baru, tolong setiap pasangan untuk kembali saling menghargai dan saling menguatkan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menantikan jawaban doa. Tuhan, mungkin mereka sudah lama berdoa, mungkin mereka sudah lelah menunggu, mungkin mereka hampir menyerah. Tuhan, kuatkan mereka malam ini, biarlah mereka mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi penyakit dan kelemahan tubuh, berikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan-Mu, kiranya mereka merasakan kehadiran-Mu di tengah proses yang sedang mereka jalani. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang malam ini merasa sendirian, biarlah mereka tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri, karena Engkau selalu menyertai mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan masa depan kami kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kami tahu siapa yang memegang hari esok. Karena itu kami memilih untuk percaya, kami memilih untuk berharap, kami memilih untuk tetap berjalan bersama-Mu. Bapa, kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi setiap rumah yang sedang mendengarkan doa ini. Lindungi mereka sepanjang malam, berikan kesehatan, kekuatan, kecukupan, sukacita, dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan dan doa malam ini, ingatlah satu hal. Jangan menyerah hanya karena jawaban Tuhan belum terlihat. Tetaplah berharap, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Mungkin hari ini terasa berat, tetapi percayalah, Tuhan masih memegang hidupmu. Istirahatlah malam ini dengan tenang, letakkan semua kekhawatiranmu di dalam tangan Tuhan. Biarlah malam ini menjadi malam ketika hatimu kembali tenang, dan pengharapanmu kembali menyala. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua, menjaga kita sepanjang malam, memberikan tidur yang nyenyak, dan membangunkan kita esok pagi dengan kekuatan serta pengharapan yang baru. Terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan dan doa malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap berharap, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.